Hai teman-teman semua, selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Oke, dimanapun dan kapanpun ya, ketika video materi ini ditonton. Nah, video ini saya buat untuk menanggapi pertanyaan dari Kinde Mandatory. Nah, Kinde Mandatory itu di dalam komentarnya bilang, kalau pakai sendok biasa yang ada di rumah kok susah ya? Nah, ini kebetulan saya lagi ada di rumah juga. Kemudian ini ada sendok makan yang biasa kita pakai di rumah, yang ukuran-ukuran rumah tangga itu. Nah, ini kalau dijajarin sama sendok plastik ini ya, teman-teman semua, dan Kinder Mandatory, ini kan hampir sama. Nah, berarti ini memang yang ukuran standar. Kalau yang ukuran restoran kontinental gitu ya, untuk dinner spoonnya memang lebih besar teman-teman. Tetapi intinya adalah, untuk Kinder Mandatory dan semuanya, yang bikin susah itu bukan apakah kita pakai sendok besarnya dinner spoon standar kontinental atau sendok ini. Bukan tentang sendoknya. Tetapi memang berarti teman-teman yang belum berhasil harus berlatih lagi. Oke, sekarang seperti saya, karena setiap hari bergelut di bidang F&B service ataupun culinary, sendok jenis apapun bisa saya terapkan untuk teknik klaim ya, meskipun ini sendok rumah ya. Ini ada sendoknya, ada dua macam, saya ada yang ini, ada yang ini. Kalau garpunya kebetulan yang ini. Oke, sama saja tekniknya, caranya ya. Oke, kalau memang forknya di atas seperti ini ya, kemudian spoonnya yang di bawah. Nah, oke, penting banget teman-teman ketika memegang itu memang bagian sendok ini ditekankan kepada sebuah tatakan atau dasar gitu ya, jadi tidak mengambang di udara gitu maksudnya. Jadi kalau memang megang ya, ini dipegang, kemudian ini garpunya dipegang, kemudian sendoknya dipegang juga, tapi ditekankan ke dasar kalau memang perlu. Nah, oke, ini saya pakai sendok makan biasa, dan mari kita coba mengambil apel dengan teknik klem. Oke ya, seperti ini kita letakkan di meja. Nah, kalau apel saja bisa, nanti ketika teman-teman melakukan pada makanan yang seperti bread itu lebih bisa, karena bread itu lembek. Jadi ketika dia diambil itu dia nggak melawan, dia akan sedikit gepeng atau memipih mengikuti tekanan sendok dan garpu ini ya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Oke, makanan keras maupun makanan yang agak lembek bisa. Kalau makanan yang lembek banget gimana? Nah, kalau makan yang lembek banget bukan pakai klem yang seperti ini ya, nanti akan beda lagi. Oke, untuk Kinder Mandatory dan teman-teman semuanya, jadi ini bukan tentang seberapa besar atau kecilnya spoon atau fork, sendok atau garpu yang kita pakai, tetapi ini tentang teknik. Nah, Kinder Mandatory terus berlatih setiap hari, sekali, dua kali, selama berhari-hari, itu pasti akan bisa. Karena pengalaman saya mengajarkan kepada murid-murid, pada akhirnya juga akan bisa semua. Nanti murid ada yang cepat ketika mempraktekkan klem, kemudian ketika dia mempraktekkan folding napkin, dia agak lambat, lebih cepat si teman yang lainnya. Nggak apa-apa, karena kemampuan motorik kita selisih sedikit. Jadi ketika klem agak nggak bisa nih Bu, lama, tapi pasti bisa gitu ya. Oke, caranya sama ya, meskipun ukuran sendoknya seperti apa. Atau kita coba lagi pakai sendok yang satunya ini yang lebih kecil. Sama ya caranya, sendoknya dipegang kan. Salah ya, sorry, meskipun salah tapi ini maksudnya harusnya yang atas yang kita pegang duluan ya, forknya, kemudian spoonnya. Nah, kalau mau dipaskan memang harus agak diletakkan di sebuah dasaran tatakan ya teman-teman. Ketika nggak pas, mau ngepasin tuh memang enaknya seperti itu, karena kita misalnya hanya tangan satu. Oke, ini kita pakai spoon yang satunya tadi, yang lebih kecil, kita taruh. Oke, Kinder Mandatory dan semuanya semangat. It is about skill. Tentang skill ya, bukan tentang alatnya. So, kalau di alat yang besar bisa, di alat yang kecil
juga bisa. Terima kasih ya teman-teman, tetap semangat.